Itu saya ingat sholat berjamaah, ada anak-anak baru selesai ngaji. Ada anak SMP, dia saya tanya, kelas berapa dek? Kelas 2 SMP. Langsung bicara dengan saya. Kemudian dia dengan sangat percaya diri mengatakan, Pak Menteri, saya minta nanti P5 itu dihapus Pak. P5 ini kan kebijakannya Mas Nadiem di kurikulum Merdeka itu. Saya tanya, kenapa dek P5 dihapus? Itu Pak, membuat kami ini sangat terbebani. Terbebani apa? Kan setiap kali ada P5 kami harus membeli materialnya sendiri, banyak iuran Pak. Itu anak SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Suatman Putri dengan NIM A1D523013, mahasiswa Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Pada video ini saya akan membahas salah satu isu kebijakan pendidikan yang cukup banyak mendapat perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Suatman Putri dengan NIM A1D523013, mahasiswa Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Baik, pada video ini saya akan membahas salah satu isu kebijakan pendidikan yang cukup banyak mendapat perhatian dari masyarakat, yaitu mengenai beban biaya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran kasus yang menjadi fokus pembahasan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai keluhan dari orang tua siswa terkait pelaksanaan kegiatan P5 di sejumlah sekolah. Salah satu kasus terjadi di SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Berdasarkan pemberitaan yang beredar, terdapat keluhan dari sejumlah orang tua mengenai pungutan biaya kegiatan P5 yang mencapai sekitar Rp300.000 per siswa. Sebagian orang tua merasa keberatan karena biaya tersebut cukup besar, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Kasus serupa juga muncul di MTS Negeri 5 Pandeglang. Dalam pemberitaan tersebut terdapat keluhan mengenai biaya kegiatan TOR P5 yang dibebankan kepada siswa. Jika diperhatikan, keluhan yang muncul bukan karena masyarakat menolak tujuan dari program P5. Sebagian besar orang tua justru memahami bahwa P5 memiliki tujuan yang baik untuk mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika pelaksanaan kegiatan proyek membutuhkan biaya tambahan yang dianggap memberatkan sebagian keluarga. Karena itu, saya tertarik untuk menganalisis isu ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan pendidikan. Berdasarkan analisis saya, masalah utama dalam pelaksanaan P5 bukan terletak pada programnya, melainkan pada cara pelaksanaannya di masing-masing sekolah. Karena sekolah memiliki kondisi sumber daya dan pemahaman yang berbeda. Kegiatan P5 juga dijalankan dengan cara yang berbeda. Akibatnya ada sekolah yang dapat melaksanakan P5 tanpa biaya tambahan, tetapi juga yang membutuhkan kontribusi dari peserta didik dan orang tua. Apabila saya berada pada posisi kepala sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, memilih kegiatan P5 yang sederhana namun tetap bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang sudah tersedia di lingkungan sekolah hingga tidak memerlukan biaya tambahan yang besar. Ketiga, meningkatkan komunikasi dengan orang tua sebelum kegiatan dilaksanakan agar seluruh pihak memahami tujuan dan kebutuhan kegiatan. Keempat, memastikan bahwa keberhasilan P5 tidak diukur dari besar kecilnya biaya yang dikeluarkan, melainkan dari pengalaman belajar dan karakter yang berkembang pada peserta didik. Kelima, melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan P5 yang dilaksanakan di sekolah. Sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap berbagai masukan dari masyarakat, apabila saya berada pada posisi kepala sekolah, maka pernyataan resmi yang akan saya sampaikan adalah menanggapi berbagai masukan terkait pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, sekolah memahami adanya kekhawatiran dari sebagai orang tua mengenai biaya yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
Sekolah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan P5 agar tetap mencapai tujuan pembelajaran tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada peserta didik maupun orang tua. Kedepannya, sekolah akan terus meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam setiap kegiatan pembelajaran hingga seluruh pihak dapat memahami tujuan serta manfaat program yang dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian dan masukan yang telah diberikan. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa proyek pemuatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan program yang memiliki tujuan positif dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program di tingkat sekolah. Kendala tersebut berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, serta perbedaan pemahaman dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan nyata. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua agar melaksanakan P5 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan beban biaya yang berlebihan bagi masyarakat. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.